Kita sampai kepada hadis yang selanjutnya dari kitab Wasiatul Mustafa. Ya Aliyu, wahai Ali, kasratun naum, utawi akehi turu, akehi film, iku tumitu mateni opo kasratun naum, al-qalba ing ati, wa tudhibu lan ngilangake opo kasratun naum akehi turu, al-bahaa ing kewibawaan atau keindahan diri. Orang yang banyak tidurnya itu wibawanya hilang, keindahan dirinya hilang. Keindahan diri itu bisa pada raut wajah, bisa juga pada pembawaan watak, karakter, ya. Mungkin orang yang banyak tidur itu lebih gampang marah-marah, ya, atau layu semangatnya itu, ya, malas bawaannya. Orang yang malas itu kan tidak wibawa dan tidak indah, ya. Seperti pengajiannya Mbah Nadirin beberapa bulan yang lalu itu, pernah beliau mengatakan kalau tidur 8 jam satu hari, maka kalau 60 tahun hidup kita, 20 tahunnya itu cuma tidur berarti, ya kan? Nah, tapi dia selamat nggak dihisap berarti kan? Kulo tilem ya Gusti, ya bener apa-apa ya. Tidak dihisap juga orang yang tidur itu, ya. Tidak dihisap dan tidak menghisap. Ya. Ada orang yang berhenti merokoknya itu kalau tidur aja. Kalau ngaji ya tetap panas terus ngerokok. Nah, nggak nyindir sama saya. Dah, kadang banyak yang terasa gitu, tapi saya tidak bermaksud kok. Wa kasratuz zunubi lan utawi akehe dosa. Iku tumitu mateni opo kasratuz zunub al-qalba ing ati. Wa turisu lan warisake an-nadama ing getun. Orang yang ya banyak dosanya itu hatinya mati, lalu hidupnya itu murung, getun. Getun itu menyesal, ya, getun, menyesal. Namun indahnya lembutnya Gusti Allah itu di dalam satu hadis disebutkan, penyesalan itu bentuk dari pengampunan dosa. Jadi belum sampai kepada tahap istighfar, lalu sampai bahasa anak muda sekarang itu mewek-mewek, menangis-nangis, ya, dalam munajat minta ampun kepada Allah. Getun saja di hadapan Allah itu sudah dianggap sebagai bentuk pengampunan dosa. Sebab yang lebih mengkhawatirkan dari keadaan ini adalah wong duwe dosa tapi tidak ada getun-getunnya sama sekali. Tidak merasa bersalah, bahkan masih membanggakan dosa-dosa lamanya. Banyak kita temukan orang-orang yang masih membanggakan dosa lama. Wah, kalau saya dulu, 3 botol itu belum mabuk. Wah, ini cerita ya. Tapi sekarang tidak lagi. Kenapa Pak? Slipper. Loh, ini tidak taubat ini namanya. Ini karena memang terhalang lipernya, ya kan? Atau dulu, wah saya waktu masih jaya-jayanya dulu, wah Alexis saya itu langganan, katanya. Wah ini, ya kan? Sekarang Pak, sekarang udah lain. Nah, ini tidak ada getun-getunnya sama sekali. Dia sudah berhenti, ya mungkin disebabkan karena keadaan. Sudah tidak punya uang lagi sehingga tidak mampu untuk poya-poya. Sudah tidak punya waktu, sudah tidak punya tenaga, ya. Kalau dibawa keluar malam itu masuk angin, jadi udah nggak pernah lagi nongkrong-nongkrong malam-malam, ya. Itu yang membuat dia tidak bermaksiat lagi. Sehingga ketika kita sebut ke Bapak kok bisa sekarang berubah, pada dasarnya dia tidak berubah, karena hatinya masih tetap berada pada kenikmatan melakukan maksiat.
kalau dia dijadikan Allah muda lagi, pasti dia akan kembali melakukan kemaksiatan. Kalau Allah berikan lagi keluasan, kelapangan rezeki, pasti dia balik lagi untuk melakukan foya-foyanya. Nauzubillah kalau sampai kepada keadaan yang tidak memiliki rasa sesal. Ya Aliyu, wahai Ali, man utawi sopone wong iku an'ama paring nikmat sapa Allahu Allah alaihi ing atase man, fasyakaro nuli syukur sapa man, wa betalahu lan nguji sapa Allah ing man, fasobaro nuli sabar sapa man, wa asaa lan gawe Allah sapa man, fastaghfaro nuli istighfar utawa taubat sapa man, iku dakhala mongko mancing sapa man al jannata ing swarga min ayyi babin saking endi-endi lawange swarga, sya'a kang ngersakake sapa man ing lawang. Jadi pintu surga itu banyak, paling tidak ada 8 pintu-pintu besar ya. Orang yang diberi nikmat lalu bersyukur, setiap mendapatkan kenikmatan ucapannya adalah haza min fadli rabbi, ini merupakan karunia Tuhanku. Ketika diuji, maka dia bersabar. Ketika dia melakukan keburukan, kejelekan, maka dia istighfar. Nah, orang yang seperti ini derajatnya di surga nanti dia boleh memilih untuk masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Ya. Barangkali bisa juga lewat pintu belakangnya. Kalau orang sudah terlalu dekat dengan Allah itu masuk surganya lewat pintu belakang. Ditunggu sama temannya, kok kamu gak masuk surga? Aku udah di dalam. Masuknya lewat mana? Lewat pintu belakang katanya. Iya. Karena ciri orang yang sudah dekat itu masuknya lewat pintu belakang. Nah, kan keluarga di rumah juga begitu ya. Ada pintu samping, pintu belakang. Ya, kalau tamu ya lewat pintu depan. Kalau sudah saking dekatnya itu lewat pintu belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di lain hadis, sungguh enak keadaan orang mukmin, senantiasa baik. Sebab apa? Sebab mereka memiliki 2 resep di dalam hidup, yaitu sabar dan syukur. Kalau mereka sedang senang, mereka bersyukur. Kalau mereka sedang payah, mereka bersabar. Kedua-duanya itu mengantarkan kepada surga. Pada suatu zaman dulu itu pernah ada cerita seorang yang bertampang buruk menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Lalu dikatakan kedua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena yang si laki-lakinya masuk surga dalam keadaan syukur, mendapat istri yang sangat cantik, dan istrinya juga masuk surga karena sabar. Jadi kedua-duanya masuk surga. Ya Aliyu, wahai Ali, la tafroh, ojo bungah-bungah. Innallaha setuhune Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allahu al-farihina ing pira-pira wong kang bungah. Wa alaika lan netepono sira wa alaika netepono sira bil husni kelawan
susah. Fa innallaha stune Gusti Allah niku yuhibbu demen kulla hazinin ing saben-saben wong kang susah. Ya. Diminta untuk senantiasa khawatir, prihatin ya, tepatnya mungkin bahasa di dalam konteks bahasa kita itu prihatin. Ojo bunga-bunga, jangan terlalu senang sehingga lupa untuk hidup prihatin. Ya. Di lain hadis Rasulullah mengatakan, kalau kamu mendengar apa yang aku dengar, kalau kamu melihat apa yang aku lihat, niscaya sedikit tertawamu, banyak menangismu. Ya. Ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang Islam, penjaranya orang mukmin, dan surganya orang kafir. Ya, memang pantas kalau selama hidup di dunia ini kita senantiasa prihatin. Sekali-sekali memang Allah juga memberikan masa ya untuk kita bersenang-senang dalam batas kewajaran, seperti diberikannya hari raya, ya kan, diberikannya saat berbuka pada orang yang berpuasa itu ada waktu berbuka. Terus setelah Ramadan ada hari raya, pada saat Idul Adha juga hari raya. Itu untuk kita senang-senang dalam arti yang sewajarnya dan sebatasnya. Namun jadikanlah dalam kehidupan kita ini senantiasa prihatin. Perbanyaklah air mata, sebagai tanda juga air mata itu tanda dari kelembutan hati. Orang kalau susah mengalirkan air mata itu ya barangkali perlu dilakukan muhasabah diri untuk menyadari kenapa aku kok susah menangis ya. Barangkali karena kerasnya hati ya. Maka perbanyaklah menangis ya. Perbanyaklah prihatin dalam kondisi yang kita sedih di hadapan Allah ini. Banyak perkara yang bisa kita sedihkan di hadapan Allah ya. Tentang betapa kehidupan kita sudah tidak luhur lagi seperti luhurnya pohon jati ya. Barangkali kalau dibandingkan Rasulullah itu seperti jati ya, mungkin kalau kita ini ya triplek Olimpik itu barangkali olahan, manusia olahan yang sejak muda sudah rusak, tapi ya diolah lagi dengan istighfar, diolah lagi dengan pencerahan, diolah lagi. Bagaimanapun juga tidak akan pernah sampai kepada derajatnya jati yang memang luhur sejak awal hingga akhir. Berbeda ya. Keluhuran yang seperti Imam Syafi'i juga ya. Sejak dari bapak ibu itu sudah manusia yang luhur, terus lahirnya juga dalam keadaan yang lingkungan yang baik ya. 4 tahun sudah mengenal pelajaran-pelajaran agama, menghafal Quran, menghafal hadis ya. Tidak terjebak di dalam kemaksiatan yang besar ya. Maka perlu untuk menjaga keluarga kita, bukan sejak umur 7 tahun dimasukkan di SDIT atau dibela-belain masuk MI tidak. Tapi sejak dari kandungan sudah mulai di bahasanya itu riadohi gitu. Diriadohi. Anak dibawa puasa, dikirimin doa. Sang ayah juga punya beban semenjak daripada dalam kandungan itu harta yang diberi makan ke istri itu harta dipastikan kehalalannya ya. Memang anak itu salah satu ya, anak dan istri ya salah satu cobaan yang cukup berat
Terkadang suami-suami banyak khilaf dan kalap sehingga berani untuk sikut sana sikut sini, jilat sana jilat sini, tipu sana tipu sini, agar membawa pundi-pundi yang besar demi melihat senyum anak, demi melihat senyum istri. Ya. Dan suaminya memang tidak murni melakukan kriminal, tetapi karena ingin menyenangkan anak, ingin menyenangkan istri, banyak nyerempet ke wilayah abu-abu. Ini godaan yang paling berat. Maka perlu kesabaran. Akan ada masa yang indah kalau kita mempertahankan kehalalan makanan yang kita bawa pulang ke rumah. Nanti kelihatan anak, akhlaknya baik, diperintah, diminta itu nurut, ya kan? Itu barangkali juga rezeki barokah dari makanan-makanan yang halal, ya, yang dibawa oleh sang ayah. Bahkan sebelum menikah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya itu untuk memilih calon ibu yang baik untuk anaknya. Nah, jadi jangan sembarangan memilih perempuan, karena dia yang akan menjadi ibu dari anak kita. Ini yang banyak laki-laki ya, laki-laki yang khilaf pada bagian itu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Oh, ini cocok senangkan hatiku, ini cocok menyenangkan mataku, ini cocok dalam hasrat dan keinginanku. Tetapi dia lupa antara poin penting seorang perempuan adalah keibuan. Ya, yang sudah lewat sudahlah, ya kan. Mungkin kita bisa memulai untuk mencari ibu-ibu baru untuk untuk yang selanjutnya. Ya mohon maaf Bu ya, ini biasa joke-joknya bapak-bapak tuh senang kalau digituin. Tapi insyaallah enggak ya. Ya Aliyu, wahai Ali, ma min yaumin ora ono utawi dino jadi din kang anyar iku illa wa yaqulu iku angin ngucap opo dino ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ana utawi ingsun iku yaumun dino jadi dun kang anyar wa ala lan ing atase amalika penggaweane sira iku syahidun kang nyekseni fanzur moko angen-angen no sapa sira maza ta'al ing opo gawe sopo siro ing ma. Ternyata ada makhluk yang bernama hari. Senin merupakan hari, Selasa sampai Ahad merupakan hari-hari yang selama ini terus terulang dalam hidup kita. Yang ternyata Senin itu memiliki jiwanya sendiri. Ada ruh hari Senin, Selasa memiliki ruh dino Selasa, Rabu memiliki ruh dino Rabu, dan terus sampai Ahad memiliki ruhnya. Dan setiap hari muncul hari baru. Hari itu mengatakan, aku ini hari yang baru yang menyaksikan amalan-amalanmu. Maka kamu lihat, kamu perhatikanlah apa yang akan kamu lakukan, apa yang sedang kamu lakukan, dan apa yang telah kamu lakukan. Dan dia menjadi syahidun, yang menyaksikan. Jangan-jangan nanti di akhirat, di antara saksi-saksi yang dimintai keterangan untuk mengadili kita, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu bisa menjadi saksi. Yang mungkin yang paling memberatkan itu hari
Hari apa maksudnya? Hari pasar gitu. Hari apa? Hari Minggu atau hari apa yang paling memberatkan kita itu? Hah? Akhir bulan ya. Nah, kalau bulan belum tentu, belum ketemu nih hadisnya bulan juga menyaksikan. Kalau hari-hari ya. Hari-hari itu menyaksikan kelakuan kita. Setiap hari yang baru. Bukanlah hari-hari yang berulang lagi, enggak. Tapi hari yang baru. Ya kan, yang memiliki ruh, memiliki kesadaran dan mengatakan kepada kita. Nah, hanya saja kita tidak mendengar perkataannya, tapi kita tahu melalui berita yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala amalika syahidun fanzur maza taf'al. Di antara caranya untuk fanzur maza taf'al itu adalah paling tidak di ujung hari, di saat kita sedang mau tidur, muhasabah diri. Siapkan 1 jam atau setengah jam, dalam istilah anak-anak sekarang itu me time, waktu menyendiri, ya, me time. Sendiri duduk ya, boleh sambil berbaring, bagusnya sih sambil duduk ya, sambil duduk agar kepala ini tetap berada di atas sehingga pancaran-pancaran pemikirannya itu bisa menyeluruh ya. Bisa utuh. Di rewind lagi, aku bangun tidur jam segini, lalu mandi jam segini, lalu yang aku makan ini, setelah itu ini, setelah ini. Loh, kok tadi aku ngomong begini, kok tadi aku ngomong begitu. Nah, ini di reset, di rewind kembali ya. Nanti orang yang sering melakukan kholwat harian seperti itu, muhasabah harian seperti itu, pada keesokan harinya insya Allah dia menjadi orang yang lebih baik ya. Itu kalau ngambil metode yang muhasabah di belakang. Bisa juga muhasabah di awal, sebelum kita melakukan aktivitas. Mungkin waktunya itu, momennya ya, yang paling pas itu adalah melakukan sunnah dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nilainya besar seperti nilainya haji dan umrah, itu adalah duduk di dalam masjid sampai matahari terbit. Nah, ya, tidak apa-apa, mau yang ngisi dengan Al-Quran boleh, mau mengisi dengan zikir boleh, tapi ada baiknya juga kita mempersiapkan, aku nanti akan begini, aku nanti akan begitu. Sudah menyiapkan skenario. Hari ini, hari Senin, aku akan buka toko. Nah, sambil duduk ya. Habis sholat subuh, setelah zikirnya habis, kurang lebih itu ada masa setengah jam, kurang lebih sampai matahari terbit, syuruknya itu duduk. Nanti aku kalau ketemu, saat aku buka toko, aku akan ucapkan bismillah. Saat aku ketemu orang, aku akan berwajah ceria gitu kan. Oh ya, hari ini siapa yang sakit aku harus kunjungi. Oh ya, semalam lupa aku belum sedekah, wes tak siapkan. Hari ini sedekah berapa ya? Oh, 50.000. Masa sedekah 50.000? Yang berat berapa ya? Yang berat 500.000, tak sedekah 500.000 ya. Walaupun berat ya Allah ya kan, walaupun belum ikhlas gitu. Kalau bahasanya sekarang itu nggak ikhlas gitu kan, nggak apa-apa. Sedekah yang berat itu lebih bagus daripada sedekah yang ringan ya. Daripada tidak. Dipersiapkan itu. Oh, nanti aku zuhurnya mau di mana, aku nanti makan siangnya apa, aku nanti asaran di mana, tutup toko jam berapa. Sudah dipersiapkan skenario-skenarionya. Oh, hari ini aku ada tagihan. Ya, kalau orang yang aku tagih tidak bayar, aku sabar, marah-marah. Wah, aku tak sabar. Lalu aku ikut mendoakan kepada dia semoga mudah. Gitu kan. Nah, ini dipersiapkan setengah jam itu. Angan-angan apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Nah, insya Allah kalau memiliki rancangan skenario harian seperti itu, insya Allah hidup kita itu lebih tertata. Mas Edi kan punya pengalaman yang baik dalam perkara itu. Katanya iya, ketika sholat bangunnya itu sebelum subuh, lalu sholat subuhnya bisa berjamaah di masjid. Katanya hari itu tuh menjadi enak, seperti dituntun oleh Allah. Ketemu dengan
masalah-masalah tapi bisa diselesaikan dengan baik gitu. Jadi ya, tapi kalau misalnya bangunnya telat, lalu sholatnya kodoan, itu udah semua serba nggak kena gitu. Melihat anak rewel, marahnya cepet. Melihat makanan yang keasinan, cepet, wah udah nggak mau. Ya. Terus ketemu orang muring-muring aja. Nah, ini perlu diperbaiki. Kalau di awal sudah bisa dilakukan. Di awal lupa, cas pada saat sholat zuhur. Pas subuh tadi, waduh, lupa ya mau muhasabah, lupa ya mau fanzur maza taf'al. Maka pas sholat zuhur, sisakan waktu setelah zikir, duduk sebentar dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, duduk 10 menit sampai 15 menit, angan-angan, ya kan? Kira-kira apa yang akan dilakukan. Insya Allah dengan seperti itu kita dapat menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Saya dapat simpulkan yang pertama, jangan memperbanyak tidur, nanti hatinya bisa mati. Jangan terlalu banyak menumpuk dosa, nanti kau hanya akan menyesal. Lalu setiap kali mendapatkan nikmat, ucapkanlah alhamdulillah dengan satu kesadaran, haza min fadli rabbi. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, tidak menyenangkan lidah, atau tidak menyenangkan mata, atau tidak menyenangkan telinga, sabar. Dan kalau jatuh kita pada kelakuan yang buruk, maka istighfar. Lalu jangan terlalu bungah-bungah. Tunjukkanlah keprihatinan atau kesedihan kita di hadapan Allah. Upayakanlah untuk menangis dalam setiap doa dan munajat. Kalau tidak bisa pun, ya pura-pura aja. Karena dalam satu hadis juga Rasulullah mengatakan begitu. Menangislah kamu ketika kamu sedang berdoa kepada Allah atau sedang berzikir. Jika tidak bisa, pura-pura menangis. Dengan tampangnya menangis itu, tidak apa-apa. Itu mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan kita mengatakan walah itu dibuat-buat itu. Ya memang Rasulullah nyuruh buat-buat. Karena tidak mampu yang aslinya, maka buatlah palsu-palsunya. Nanti kamu akan ketemu yang keadaan aslinya, di mana benar-benar kamu akan menetes air mata. Yang tetesan air mata itu saking panasnya akan membentuk satu garis di wajahmu. Ya, itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menangis taubatnya itu, 2 butir air matanya jatuh dan membentuk satu garis di pipinya, karena saking panasnya air penyesalan itu, air mata penyesalan. Jika belum bisa, pura-puralah menangis ya, di hadapan Allah. Dan perhatikanlah apa yang akan kita lakukan, apa yang tengah kita lakukan, dan apa yang telah kita lakukan di setiap harinya, karena setiap hari adalah hari yang baru dan senantiasa menyapa kita. Kalau dia mengatakan ya bena Adam, ana yaumun jadidun, maka perlulah kita setiap pagi kita juga mengatakan wahai Senin, nah, wahai Selasa, wahai Rabu, wahai Kamis, wahai Jumat, ya kan? Nah, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Ada kesadaran bahwasanya setiap hari adalah makhluk-makhluk Allah yang baru yang menyapa kita. Mari kita bahas sapaan mereka. Mari kita tidak jadikan mata hari Senin menjadi rusak karena melihat kelakuan kita yang tidak pantas. Jangan kita sakiti mata hari Selasa yang melihat kita melakukan kemaksiatan. Ya. Jangan kita membuat mereka bersedih karena menyaksikan kita melakukan hal-hal yang tidak pantas ya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
wujudil Mustafa wali alil kauni umsun wa sururun kata jada ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika fatrabu ya masani fahajarun yumni warak wasaji'u iramani famokir usrika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika waladal bushra bi'ahdi mustamirin laisa yanfad haitsu audina aqo'an jama'at fahrul mu'abbad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini Allah marhaban marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini Allah marhaban marhaban sholawatullahi tasya asrafar rusli Muhammad wassalamul mursalin kullu hini yatajadad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi ighfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi ighfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah tola'at badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da tala'al badru alaina
Mataniyatil wada wajabat syukur alaina mada'al lillahi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad